everyone, selamat pagi semuanya. Salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Well, everyone, today we meet again in our second meeting. Okay, our topic today is about simple past tense. In this topic, you will reveal how to tell someone about the moment in the past. And then, more about simple past tense, you can check this out. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan penuh semangat dan menunjukkan hidup penuh syukur dalam proses pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami fungsi dan penggunaan simple past tense dalam mengungkapkan sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau. Well, everyone, we meet again in this morning. Dan topik kita hari ini adalah tentang simple past tense. What is simple past tense anyway? Now let's have a look at this diagram. Oke, kemarin kita udah belajar tentang simple present tense. Ingat aja, simple present tense atau present atau sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Simple present tense itu artinya sekarang sedang terjadi atau sesuatu yang kamu lakukan berulang-ulang. Nah, kalau kita berbicara tentang simple past tense, it means kita mundur. Mundur. Nah, ini dia simple past tense. Ada yang bisa menebak? Benar. Simple past tense adalah suatu tenses atau bentuk kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Apa? Right. Sudah terjadi di masa lampau. Nah, simple past tense sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah simple past tense nominal, yang kedua adalah simple past tense verbal. Nah, yang pertama sekali kita masuk ke simple past tense verbal. What is simple past tense verbal? Simple past tense verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau action verb dan menggunakan kata kerja kedua setelah subjeknya. Oke, nah, berbicara mengenai verb to atau kata kerja kedua, verb to terbagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan regular verb. What is regular verb? Regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Apa itu regular verb dan irregular verb? Let's have a check for the next slide. Regular verb atau kata kerja beraturan adalah kata kerja yang mana kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya berakhiran ed, ied, dan d. Coba lihat contohnya. Nah, dalam bahasa Inggris ada verb 1, verb 2, verb 3, dan kita buat di sini meaning atau bahasa Indonesianya. Contoh kata kerja pertama, cook. Kedua, talk. Ketiga, health. Keempat, oven. Oke, cook pada kata kerja kedua kita tambah ed menjadi cooked. Ketiga, cooked artinya memasak. Pun begitu dengan kata kerja selanjutnya yaitu talk. Talked, right? Talked artinya berbicara. Health menjadi helped. Helped membantu atau menolong. Oven menjadi opened. Jadi kita tambah ed-nya. And then verb 3-nya menjadi opened. Artinya membuka. Inilah kata kerja regular verb atau kata kerja beraturan. Selanjutnya kita masuk ke irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Kata kerja tidak beraturan atau irregular verb adalah kata kerja yang mana kata kerja kedua maupun kata kerja ketiganya tidak berakhiran ed, id, ataupun d. Bahkan cenderung berubah bentuk. Jadi bentuknya kata kerja kedua dan ketiganya tidak konsisten. Ada yang tetap sama sampai kata kerja kedua dan ketiga, dan ada juga yang berubah, mengalami perubahan sama sekali. Oke, yang pertama verb 1 seperti yang tadi, verb 2, verb 3, and then meaning. Oke. Kata kerja irregular verb, contohnya write atau menulis. Yang kedua, read. Yang ketiga, fly. Yang keempat,
drive. Contohnya ride, kata kerja keduanya justru menjadi rode, bukan ride it, tapi rode. Yang verb 3-nya menjadi written. Meaningnya menulis. Kata kerja kedua read menjadi read, atau membaca. Kata kerja ketiga fly. What is fly? Yes, fly means terbang. Fly, flew, flown. Terbang. Drive menjadi drove, driven, menyetir atau mengemudi. Inilah bentuk irregular verb, beberapa bentuk. Jadi bisa dilihat bahwa kata kerja kedua dan ketiganya there is no change, tidak ada perubahan. Okay? Now let's have a look at the adverb of time of simple past tense. Nah, terjadi di masa lampau. It means kata keterangan waktunya juga kata keterangan waktu yang lampau. Contohnya yesterday, kemarin. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Keempat, last night. Yang kelima, last month, last week, last holiday, liburan kemarin, and the last 3 months ago, and etc. Oke, ini dia contoh adverb of time dalam simple past tense. Nah, pattern atau rumus simple past tense sendiri kita coba lihat. Yang pertama, dia dimulai dari subjek tentunya. Kemudian diikuti oleh kata kerja kedua, verb to. Kemudian kita ikuti dengan objek dan bila perlu bisa ditambahi adverb of time atau komplement yang lain. Di negatif kita mulai tetap dengan subjek, lalu diikuti dengan did not. What is did not? Itu kata kerja bantu seperti do dan does yang kita pelajari pada simple present tense. And then verb 1. Verb 1, okay? Dia kembali menjadi verb 1 setelah diikuti did not. Paham? Semoga paham ya. Lalu kemudian diikuti oleh objek. Oke? Nah, di kalimat interrogatif dia harus dimulai dengan did. Lalu diikuti oleh subjek. Yes. Kemudian diikuti oleh verb 1 dan kemudian diikuti oleh objek. Paham? Saya harap sih paham. Oke? Next one, kita ke contoh kalimat. Cook. Ini kata kerja keduanya. Berasal dari kata kerja cook. Dan kata kerja ketiganya cooked. Oke, kita buat contohnya. She cooked rice. She cooked rice. Dia memasak nasi. Kita negatifkan. She, kita tambah did not. Did not, seperti pola yang tadi, cooked menjadi kata kerja pertama, menjadi cook. She did not cook rice. Oke. Nah, negatifnya kita mulai dengan did. Did ikuti dengan subjek. She cook rice. Jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat interrogatif. Oke. Now kita ke irregular verb. Oke. Let's have a look. Right. Wrote, written. Ini adalah contoh irregular verb. Nah, kita pakai kata ini menjadi kalimat simple past tense. They wrote a letter. Right? Nah, kita masuk ke pola negatif. They did not menjadi kata kerja pertama. They did not write a letter. Oke, good. Nah, kita interrogatifkan dia. Tetap did di depan. Did they write? Kata kerja pertama. Did they write a letter? Jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat. Right. That's great. Oke. Nah, this is your exercise. Kira-kira apa kata kerja yang muncul dari gambar ini? Come on. Saya tunggu sebentar. Oke, you're right. Oke, kamu tuliskan kalimat. Oke, right. Kita lihat. Watch, kata kerja watch menjadi watched. Watched. Oke. Nah, kita geser ke samping. Kata kerja yang muncul dari sini adalah play menjadi played and then
played. Mari kita bentuk kalimat. She watched TV yesterday. Nah, kita pakai kata kerja kedua. How about the next picture? I played game last night. Saya bermain game tadi malam. It means sudah berlalu. Now, the next picture. Coba kamu tebak kata kerja apa yang muncul pada gambar ini. Right, let's have a look. Swim, swam, swam. Once again, swim, swam, swam. How about the next picture? Drink, drank, drank. Right, okay. Now, kita buat kalimat yang bisa dibentuk dari sini. I swam yesterday. Great. My sister drank 1 hour ago. Oke, inilah kira-kira kalimat yang bisa kita bentuk dalam pola simple past tense. Oke. Nah, contohnya, I swam yesterday. Kita negatifkan. I did not swim yesterday. Swam berubah menjadi swim pada kalimat negatif. Interrogatifnya, did I swim yesterday? Jangan lupa tanda tanya. Seperti saya Jeffrey, lupa tanda tanya. Oke, next. My sister drank 1 hour ago. Adikku minum air 1 jam yang lalu. Kita negatifkan. My sister did not drink water 1 hour ago. Okay? Did my sister drink water 1 hour ago? Sorry. Okay. Ini salah ya, Sir Jeffrey, kita buat di sini menjadi drink. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke simple past tense nominal atau non-verbal. Simple past tense nominal atau non-verbal itu sendiri adalah simple past tense yang tidak menggunakan verb, melainkan menggunakan to be, yaitu to be-nya adalah was maupun were. Nah, non-verbal dapat berupa objek, kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan. Patternnya sendiri adalah dia pada kalimat positif dia diikuti oleh subjek, diikuti oleh was maupun were, maupun non-verbal words. Apa tadi non-verbal? Bagus. Adjective, noun, adverb, dan kata yang lainnya. Oke? Nah, pada kalimat negatif sendiri dia diikuti oleh was, were, plus not. Sama seperti pola negatif pada verbal tadi. Did diikuti not pada pola negatif. Kemudian dia diikuti oleh non-verbal words. Kemudian pada kalimat interrogatif, was, were diikuti oleh subject plus diikuti oleh non-verbal words. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk pada pembagian was, were menurut subject pronoun. Subject pronoun sendiri ada 7. Yang pertama adalah I, you, they, we, she, he, it. I menggunakan was menjadi I wash. Oke? You menggunakan you, they, dan we menggunakan were. Sementara she, he, it menggunakan apa? Bagus, menggunakan wash. Oke? Kemudian diikutilah tadi apa? Adjective, noun, adverb of place atau adverb of time sebagai kata non-verbal. Jadi contohnya adalah I was a singer in 2000. Saya adalah seorang penyanyi di tahun 2000. Nah, singer sendiri merupakan kata benda. Jadi dia diikuti oleh was. Sementara you were a naughty boy. Naughty boy adalah kata benda. Jadi dia harus diikuti oleh were. Yang selanjutnya adalah you were in Jakarta last week. Di Jakarta adalah adverb of place, kata keterangan tempat. Jadi kita pakai were. Oke? Nah, yang terakhir she was fat. Dia dulunya gemuk. Jadi kita pakai was karena fat itu merupakan golongan kata adjektif ataupun kata sifat. I was played football yesterday. They were slept last night. Apakah ini benar? Coba bandingkan dengan kalimat ini.
I played football yesterday. They slept last night. Manakah yang benar sebagai bentuk kalimat simple past tense? Yes, yang benar adalah yang di bawah. Oke? Jadi was were kita gunakan untuk adjective, adverb, dan apa? Yes, right. Noun. Was were memang bisa kita gunakan setelah kata kerja, tapi untuk kalimat pasif. Hari ini kita masih belajar kalimat aktif. So, konsepnya kita hanya menggunakan was were pada kalimat adjective, adverb, dan noun. Sementara, kalau kita ingin menggunakan kata kerja, kita cukup pakai pola yang kedua, yang ini. Oke? Paham? Okay everyone, I think that's all for today. I hope you have understood about our topic simple past tense. Okay, keep stay at home and see you for the next meeting. Goodbye.